Cek cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sudah sholat semuanya tadi ya? Alhamdulillah. Silakan Mbak, masuk Mbak. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. 9 tanggal pira ini 13 September. Abdi Muhammad Nur, Alfi, Andika, Aprilia, kataku berangkat apa ya? Bunga, Davina, Dewi, Farelina, Gading, Indika, Keisha, Kusnu, Malva, Martasya, Mela, Miftahul, Laila, Muhammad Ade, Firdaus, sakit, Muhammad Firman, udah berangkat, Habib Husain, Nabila, sakit, Jin, Nadia, sakit lagi, Nova, Pradana, Rahayu, Renata, Santika, Siva, Wening, Zairi, Zaki. Enggak apa-apa, biasa saja di sini kan kayak pembelajaran seperti biasanya kok, enggak ada yang apa-apa. Itu cuma kebetulan ada dosen saya dan guru pamong saya di sana. Oke, terus nanti ini tujuannya adalah cuma mendokumentasikan kalian pada saat proses pembelajaran. Oke, gitu ya, Cah. Kira-kira sudah siap untuk menerima pembelajaran siang hari ini? Siap ya? Siap. Terus silakan nanti kita santai saja, ya. Nanti kalau misalnya saya bertanya, nanti silakan kalian jawab. Terus nanti sebaliknya, nanti kalau kalian bertanya, silahkan tanya ya, tanya sebanyak-banyaknya, dan banyak-banyaknya nanti insya Allah saya jawab. Begitu ya, Cah ya? Pada pembelajaran siang hari ini, ya Cah ya, kita akan mempelajari kondisi alam dan penduduk negara-negara di dunia, ya. Apa tadi? Mempelajari kondisi alam dan kondisi penduduk negara-negara di dunia. Nanti ada 5 negara yang perlu kalian pelajari, yaitu yang pertama nanti ada negara Jepang, ya. Jepang. Terus yang kedua ada negara Amerika Serikat. Yang ketiga ada negara Inggris. Yang keempat ada negara Australia. Dan yang terakhir ada negara Mesir. Oke. Selanjutnya, dari beberapa negara yang sudah saya sebutkan tadi, kira-kira apakah kalian sudah mengenal negara-negara tersebut? Atau minimal kalian pernah mendengarnya? Pernah tahu ya? Pernah tahu. Oke. Terus nanti
tujuan pembelajaran hari ini, siang hari ini nanti adalah kalian yang pertama mengetahui kondisi alam dan penduduk negara yang pertama tadi Jepang, ya. Terus yang kedua adalah mengetahui kondisi alam dan penduduk negara Amerika Serikat secara tepat. Oke, yang ketiga dan keempat, yang kelima itu sama. Nanti kalian diharapkan dapat mengetahui dengan baik kondisi alam dan penduduk negara Inggris, Australia, dan Mesir dengan baik. Begitu ya, Cah? Biar kalian tidak bosan, ya, biar kalian tidak bosan karena mungkin Bapak Ibu guru yang lain dalam penyampaian materinya mungkin dalam menggunakan metode ceramah seperti ini ya. Maka dari itu kali ini akan saya tampilkan materi-materi yang perlu kalian pelajari menggunakan media audio, media video ada audionya. Nanti silahkan disimak baik-baik. Karena kalian sudah memiliki LKS ya atau modul, nanti sambil bisa dicocokkan ya. Sekiranya kalau misalnya ada materi yang tidak sama antara modul dengan yang saya tampilkan nanti bisa ditanyakan. Ya, Cah ya? Begitu? Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Tidak usah di stop ya. Baiklah anak-anak, teman-teman, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai penyampaian materi yang pertama, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillah. Selamat menyaksikan. Yang belakang kelihatan ya, Mbak? Nah. Negara Jepang Selatan menyimak dan selamat menyaksikan. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Bagaimana kondisi alam negara Jepang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Muhammad Oni Oktaryanto di channel kita Belajar IPS Ru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas video tentang kondisi alam negara Jepang. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan peta dan batas wilayah Jepang. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kondisi iklim Jepang. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan bentuk muka bumi Jepang. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan kondisi geologi Jepang. Kelima, kalian mampu menjelaskan flora fauna Jepang. Dan yang terakhir,
kalian mampu menjelaskan keadaan penduduk Jepang? Jepang merupakan salah satu negara di Asia Timur. Negara ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini dikenal dengan julukan Negeri Matahari Terbit karena orang Jepang dahulu adalah penyembah matahari. Bahkan sampai sekarang mereka masih mempercayai bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari. Jepang juga dikenal sebagai negeri sakura. Hal ini karena di Jepang banyak ditumbuhi bunga sakura. Bunga sakura ini merupakan ciri khas negara Jepang. Di mana letak dan batas wilayah Jepang? Letak dan batas wilayah Jepang. Secara geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Letak astronomisnya yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang memiliki luas wilayah sekitar 377.975 km persegi. Batas-batas wilayah Jepang, sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sakhalin milik Rusia dan Laut Okhotsk. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang dan Selat Korea. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan sebelah timur laut berbatasan dengan Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Bagaimana kondisi iklim Jepang? Kondisi iklim Jepang. Jepang memiliki iklim sedang dengan pembagian 4 musim yang jelas. Di antaranya musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti Hokkaido mengalami musim salju, sedangkan wilayah Jepang bagian selatan beriklim subtropis. Iklim ini juga dipengaruhi oleh tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada musim dingin dan sebaliknya pada musim panas. Bagaimana bentuk muka bumi Jepang? Bentuk muka bumi Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 3.000 pulau yang terletak di pesisir lautan Pasifik di timur benua Asia. Istilah kepulauan Jepang merujuk pada 4 pulau terbesar dari utara ke selatan, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu, serta Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Sekitar 70% hingga 80% wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan serta cocok untuk pertanian, industri, serta permukiman. Bagaimana kondisi geologi Jepang? Kondisi geologi Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik, di mana daerah tersebut terdiri atas banyak gunung api. Adapun jumlah gunung api di daerah tersebut yaitu 192 gunung api yang masih aktif. Negara Jepang termasuk dalam rangkaian pegunungan muda Sirkum-Pasifik. Hal ini menyebabkan sering terjadinya gempa bumi tektonik atau vulkanik. Jepang memiliki dataran rendah yang subur. Dataran rendah yang ada dijadikan sebagai pusat-pusat industri Jepang seperti dataran rendah Kwanto di Teluk Tokyo, dataran rendah Nobi di Teluk Ise, dataran rendah Kinki di Teluk Osaka, dan dataran rendah Ishihari di Pulau Hokkaido. Sungai-sungai di Jepang pendek-pendek dan memiliki aliran air yang deras sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai PLTA. Perairan laut di sebelah timur Jepang kaya akan ikan karena merupakan tempat pertemuan antara arus panas Kuroshio dan arus dingin Oyashio yang sangat mendukung industri perikanan. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Beberapa hasil tambang seperti batu bara, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oleh sebab itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fujiyama dengan tinggi 3.776 meter di atas permukaan laut.
Apa saja flora dan fauna yang ada di Jepang? Flora dan fauna Jepang. Flora diantaranya pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Selain itu, Jepang juga memiliki bunga seperti sakura, ume, dan anzu. Bunga-bunga itu mekar pada musim semi atau dingin. Fauna seperti beruang, rusa, monyet, rakun, dan kucing. Namun fauna di Jepang telah banyak berkurang. Lalu, bagaimana keadaan penduduk Jepang? Keadaan penduduk Jepang. Berdasarkan World Population Datasheet (BPDS) pada tahun 2017, jumlah penduduk Jepang mencapai 126,7 juta jiwa. Penduduk Jepang dikenal dengan sebutan suku Ainu yang secara fisik lebih mirip orang Eropa dibanding Asia. Namun, suku Ainu asli sekarang sudah sangat jarang dijumpai. Orang Jepang sangat menghormati tradisi leluhur, meskipun mereka terbuka terhadap budaya dari luar. Tradisi dan budaya Jepang yang saat ini masih kita jumpai antara lain tradisi minum teh yang disebut chanoya, seni merangkai bunga yang disebut ikebana, olahraga tradisional yang disebut sumo, dan seni mengerdilkan tanaman yang disebut bonsai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika suka dengan video ini, klik tombol like untuk mendapatkan update video terbaru. Cek. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai negara. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, yaitu negara apa tadi? Negara Amerika Serikat, perlu saya sampaikan. Ya, setelah saya menampilkan dan menjelaskan semua materi tadi, 5 negara tersebut, tadi kan sudah 1 kurang 4. Ini nanti kita akan membuat kelompok ya, Cah. Membuat kelompok. Nanti kelompoknya kita tentukan sekalian di sini. Setelah kita menentukan kelompok, ada proses diskusi di situ ya. Nanti saya akan beri kalian namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik yang isinya itu soal. Yang isinya soal. Nanti silahkan LKPD tersebut dikerjakan secara berkelompok, secara berdiskusi, dan nanti setelah hasil pekerjaan mengenai LKPD tersebut kita bahas bareng-bareng. Nanti untuk kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi akan saya beri hadiah atau reward, begitu ya. Nanti maka dari itu pada saat proses diskusi besok, rencananya kan besok ini kita hari ini adalah fokus penyampaian materi saja ya. Kalau nanti ada sisa waktu nanti kita bentuk kelompok sekalian. Ya, setiap kelompok jumlahnya 5 anak kalau bisa. 5 anak. Begitu ya. Terus kita lanjut ke video yang kedua. Oke. Masih semangat ya. Jangan ngantuk walaupun jam terakhir. Suaranya kurang keras ya? Saya keraskan lagi. Kurang. Oke, siap.